Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sekantumi Ramadanti dengan NIM 33200039. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hadis-hadis sufistik dan penerapannya pada kehidupan di era modern. Untuk hadis yang pertama, ada hadis riwayat Tirmizi nomor 2687 yang berbunyi, kulubni Adama khata'u wa khairul khata'ina tawabun, yang artinya bahwa setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di hadis ini mengakui bahwa manusia dengan segala kelemahannya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Hal ini menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusiawi. Meskipun manusia sering berbuat salah, yang paling penting adalah kesadaran untuk kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Di kehidupan sehari-hari kita perlu untuk banyak bertaubat, karena banyak persoalan-persoalan kecil yang setiap hari mungkin kita lakukan tanpa sadar. Hal tersebut dapat menambah dosa kita. Seperti misalnya ketika kita sedang membuka media sosial dan melihat ada beberapa artis atau mungkin selebgram yang tidak sepaham dengan kita, dan tanpa sadar saat melihat hal tersebut atau melihat postingan tersebut, dalam hati kita menggunjing orang tersebut. Nah, hal ini menurut kita biasa saja, tetapi bisa menjadi beban nantinya bila kita tidak segera bertaubat. Untuk hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 1469, yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah sesuatu yang bisa diusahakan dan dilatih. Ketika seseorang berusaha untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup, Allah akan menanamkan kesabaran yang lebih dalam dari dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita memiliki tujuan tersendiri, entah itu sebuah pencapaian atau sebuah sekedar keinginan. Setiap hari mungkin kita selalu berdoa dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keinginan tersebut. Tapi tak jarang ada beberapa di antara kita yang merasa sudah mengusahakan dengan keras, tapi keinginan tersebut tidak pernah terpenuhi. Nah, pada kondisi seperti inilah kesabaran kita adalah sebuah ujian yang harus dilalui. Dalam hadis tersebut disebutkan dengan kesabaran akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah melebihi apa yang kita inginkan. Sehingga meskipun kita sudah merasa cukup dan sudah merasa berusaha sekeras mungkin, kita harus tetap bersabar dan menunggu hasil, dan percayalah hasil tersebut adalah yang terbaik untuk kita. Nah, untuk hadis yang ketiga, ada hadis yang artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Dan Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pada hadis ini menjelaskan konsep iman dalam Islam, yaitu keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Allah, keesaannya, sifat-sifatnya, dan kekuasaan atas segala sesuatu. Kondisi ini merupakan fondasi utama dari keimanan dalam Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki keimanan, terutama ke-6 rukun iman yang sudah ditanamkan selama ini. Salah satu dari rukun iman tersebut adalah iman kepada takdir, qada dan qadar. Ini berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah dan merupakan bagian dari rencananya. Maka orang-orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar harus menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sebagai bagian dari kehendak Allah. Mereka tidak merasa putus asa atau marah ketika menghadapi cobaan, melainkan menerima dengan lapang dada karena mereka percaya
bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.